Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Prayuda Ardiansah dari kelas Agroteknologi A 202141011. Saya di sini akan menjawab uji kompetensi bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tuliskan kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Dan bisa kita lihat sebagai contoh di bawah ini ada adi kuasa, catur tunggal digabung, dwi warna digabung, kontra revolusi dipisah, purnawirawan digabung, sabta krida dipisah, subbagian digabung. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif adalah penalaran dinilai dengan pernyataan umum, diikuti dengan pernyataan khusus, kemudian ditarik kesimpulan. Contoh penerapannya adalah pernyataan umum, pengembangbiakan dengan cara mencangkok menghasilkan tanaman baru yang cepat berbuah. Pernyataan khusus, pohon jambu Pak Tono adalah hasil cangkokan. Kesimpulan, pohon jambu Pak Tono menghasilkan tanaman baru yang cepat berbuah. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dan mengamati atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh, kerbau punya mata, anjing punya mata, kucing punya mata. Kesimpulan, setiap hewan punya mata. Lanjut ke pertanyaan ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari suatu abjad ke abjad yang lain. Sedangkan transkripsi adalah pengalian tuturan dalam kurung yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks yang menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, kalimat Arab ini ditransliterasikan menjadi min hablika, sedangkan transkripsinya atau pengucapannya menjadi min qoblika. Pertanyaan keempat, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah, menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Untuk penomoran dengan angka menggunakan sistem digital, angka terakhir dalam sistem digital tidak diberikan titik, akan tetapi bila satu angka diberi tanda titik. Jadi untuk penulisan penomoran ini yang angkanya lebih dari satu, titiknya dihapus di bagian belakang setelah angka kedua. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf. Pada singkatan gelar yang dimaksud, gelar ditulis di belakang nama orang. Antara nama orang dan gelar yang disandingnya dibubui tanda koma. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Seperti halnya Bayu Maharani, ini gelar akademiknya SS. Ini di belakang Bayu Maharani kita kasih tanda koma. Untuk DR Irfan Fathurrahman SPD MPD, di sini di belakang DR kita kasih titik dan di belakang namanya kita kasih koma. Lanjut ke nomor 6, penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Elipsis adalah tanda berupa 3 titik yang diapit spasi.
menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Contoh: 1 titik 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 2 titik 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 3. Tanda baca kurung siku ialah untuk menggapit keterangan dalam kalimat penjelas yang ada di dalam tanda kurung. Artinya tanda kurung siku dipakai untuk memberi keterangan dalam kalimat yang sebelumnya sudah ada dalam tanda kurung. Contoh: ulang tahun tanda kurung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Lanjut ke pertanyaan ketujuh. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kuasal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Yang pertama, generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya bertolak dari beberapa macam bentuk fakta maupun berbagai macam bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan, kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan yang secara umum terhadap sebuah bagian dari gejala yang diperhatikan adalah data statik, fakta, hingga kesimpulannya. 2. Analogi. Analogi adalah 2 macam bentuk hal yang dimana dilakukan perbandingan yang pada akhirnya akan memperhatikan seluruh persamaan yang ada tanpa memperlihatkan perbedaan yang ada. Contohnya adalah ketika seorang ingin memakan Indomie, akan tetapi yang ada hanyalah mie sedap. Sama-sama mie tetapi yang membedakan hanyalah mereknya. 3. Sebab akibat adalah proses penalaran yang dimana pada akhirnya akan diselesaikan dengan melakukan pengembukaan dari fakta yang hanyalah akan berbentuk sebab dan pada akhirnya akan menciptakan akibat. Contohnya adalah ketika hutan ditebangi, maka yang akan terjadi adalah banjir. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebagai sebuah argumen deduktif yang memiliki 2 premis dan sebuah kesimpulan. Contoh: jika musim kemarau, sungai akan mengering. Sekarang sungai mengering, jadi sekarang musim kemarau. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. 1. Konjungsi koordinatif. Contoh kalimat: kami berencana untuk datang ke panti asuhan dan mencari anak angkat. 2. Konjungsi subordinatif. Contoh kalimat: pandemi akan teratasi asalkan vaksinisasi telah selesai dilakukan. 3. Konjungsi korelatif. Contoh kalimat: si jago merah tidak hanya melahap rumah penduduk, tetapi juga sebuah sekolah di dekatnya. 4. Konjungsi antar kalimat. Contoh kalimat: bapak meninggal semalam, sebelum itu ibu terlebih dahulu meninggal. Pertanyaan terakhir yaitu nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. 1. Wacana narasi merupakan jenis wacana yang berisi berita. Kedua, wacana deskripsi, jenis wacana yang ditujukan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu citra atau imajinasi tentang suatu hal. Berikutnya adalah wacana eksposisi, merupakan jenis wacana untuk menerangkan suatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Yang selanjutnya wacana argumentasi, merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional.
Yang terakhir adalah wacana persuasi, merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Sekian dari saya, untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.